Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberikan keruangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka kita menjalankan kewajiban-kewajiban Islam, dan di antara kewajiban itu adalah insyaallah kita akan melakukan kajian dari kitab Fiqhus Sunnah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik, pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi fikih sunnah yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini mulai dari masalah tentang al-adzan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adzan sebagaimana kita tahu sebuah pengumuman tentang masuknya waktu sholat yang dilakukan dengan lafal-lafal yang khusus yang tidak bisa dirubah-rubah, karena Rasulullah SAW sudah mencontohkan bagaimana melafalkan panggilan untuk sholat dan panggilan atau pengumuman akan datangnya waktu sholat. Adzan, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Jumhur ulama mengatakan adzan sunnah muakkadah. Sunnah sebagaimana umumnya perkara-perkara yang hukumnya sunnah, jika dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak mengapa. Artinya berdasarkan pendapat pertama ini, sholat tanpa adzan sah apa tidak? Berarti Pak, sah apa tidak sholat tanpa adzan? Sah. Berdasarkan pendapat jumhur ulama bahwa adzan itu sunnah muakkad. Sunnah meskipun muakkad artinya kuat, sunnah yang kuat mendekati wajib, tapi meskipun begitu tetap sunnah, bukan wajib. Sebagian ulama berpendapat adzan itu fardu kifayah, wajib dia. Wajib tapi sifatnya kifai, wajib yang cukup dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Jika satu wilayah sudah ada yang adzan, maka cukup gugur kewajiban itu dari kaum muslimin di wilayah itu. Ya, setiap wilayah paling tidak harus terdengar adzan satu. Ya, nanti wilayah lain yang tidak terdengar oleh adzan pertama tadi juga harus ada adzannya. Itu namanya fardu kifayah, kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan jumlah yang mencukupi. Kalau tidak mencukupi, maka tetap wajib bagi seluruh kaum muslimin yang belum melaksanakan. Jadi paling tidak dalam satu wilayah terdengar adzan satu. Itu berdasarkan pendapat yang kedua, fardu kifayah, wajib yang sifatnya kifayah. Kalau dalam satu wilayah sudah ada yang adzan satu, maka semua orang kaum muslimin di wilayah itu tidak punya kewajiban lagi untuk adzan. Gugur kewajibannya karena sudah diwakili oleh orang yang adzan itu. Tapi insya Allah di negeri kita, di wilayah kita ini nggak kurang-kurang adzan. Satu wilayah bisa puluhan atau bahkan ratusan mungkin masjid yang sama-sama adzan. Setiap masjid, setiap mushola adzan. Maka insya Allah fardu kifayah itu terpenuhi dengan lebih, ya, bukan hanya cukup tapi lebih-lebih. Jadi insya Allah kita nggak akan khawatir tentang kurangnya adzan di negeri kita. Nah, itu pendapat sebagian kaum muslimin atau sebagian ulama bahwa hukum adzan itu fardu kifayah. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah. Dan
semuanya bersepakat meskipun berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah sunnah, apakah fardu kifayah, tapi semuanya bersepakat bahwa adzan itu tidak menjadi syarat sahnya sholat. Ya. Baik yang berpendapat sunnah maupun yang berpendapat fardu kifayah tetap sepakat semuanya mengatakan adzan tidak menjadi syarat sahnya sholat. Artinya sholat tanpa adzan sah. Ya. Baik yang berpendapat sunnah maupun yang berpendapat fardu kifayah sepakat semuanya bahwa adzan bukan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ya wudu, ya bersih dari hadas maupun dari najis. Bukan adzan sesuatu yang terpisah dari sholatnya. Tapi meskipun demikian, apapun perbedaan pendapat para ulama tentang hukum adzan, ya sebisa mungkin jangan sampai dalam satu wilayah itu tidak ada yang adzan, harus ada yang adzan. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan adzan. Ada banyak hadis yang berbicara tentang keutamaan adzan. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga imam-imam hadis yang lainnya. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil adan was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalau sekiranya manusia itu tahu keutamaan adzan dan keutamaan shaf pertama, terutama bagi laki-laki, thumma lam yajidu, kemudian mereka enggak dapat, illa an yastahamu alaihi, kecuali harus dengan berundi, harus berebut, lastahamu alaihi, maka mereka akan berundi dan berebut seandainya tahu tentang keutamaan adzan dan keutamaan shaf awal. Ya. Jadi adzan itu punya keutamaan yang sangat besar, baik yang dijelaskan oleh Nabi maupun yang masih belum dijelaskan, masih disembunyikan dan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata seandainya manusia itu tahu keutamaan adzan, itu memberikan pemahaman pada kita bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadis itu tidak semuanya. Masih banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lainnya yang tersembunyi memang dan tersimpan, tidak dinampakkan oleh Allah dan juga tidak dinampakkan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seandainya manusia itu tahu keutamaan yang besar itu, mereka akan berebut untuk adzan. Kenyataannya Pak, masyarakat untuk adzan itu berebut apa sebaliknya Pak? Untuk adzan Pak, berebut apa sebaliknya, malah menjauhi adzan? Berebut sih Pak. Semua masyarakat berebut. Maksudnya berebut gak mau, bukan berebut mau adzan. Rata-rata orang itu gengsi adzan sekarang. Padahal kalau tahu keutamaan adzan itu, mereka akan berebut dan bahkan kalau harus mengundi, mereka mau ikut undian biar bisa adzan. Dan keutamaannya sangat besar, sebagian disebutkan oleh Rasulullah SAW dan sebagian masih disembunyikan, karena kata-kata ma di sini adalah umum dan menunjukkan banyak. Termasuk shaf pertama, kalau seandainya manusia itu tahu keutamaannya, mereka akan berebut dan mengundi. Nah sekarang kenyataannya di masyarakat, kalau ada shaf pertama kosong, itu malah mempersilahkan saudaranya, monggo. Bukan malah dia berebut, bukan malah apa? Pengen mendului, tapi mempersilahkan. Dan ini sikap yang tidak benar. Dalam masalah kebaikan itu nggak boleh mengutamakan orang, harus cepet-cepetan duluan. Ya. Ada kaidah mengatakan la itsara fil qurbat, gak boleh mengutamakan orang dalam masalah ibadah atau masalah ketaatan dan kebaikan, dalam masalah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau masalah mendekatkan diri kepada Allah harus duluan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba, bukan mendahulukan. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan masalah sopan adab, nggak ada. Kalau mendului kemudian dianggap nggak sopan, nggak. Karena yang memerintahkan ada Rasulullah SAW agar orang itu berebut shaf pertama. Dan di antara untuk motivasi itu ada disebutkan keutamaannya sangat besar, baik yang disampaikan maupun yang disembunyikan oleh Rasulullah atau disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala
tidak ditampakkan kepada kita. Maka kalau sikap masyarakat seperti itu, soft akan rapi, ya. Nggak menunggu orang lain, nunggu ya, tapi duluan. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqau ilaihi. Dan seandainya orang-orang itu tahu keutamaan cepat-cepat bergegas untuk sholat di waktu pertama, ya, nggak molor-molor, ya, nunggu qomat baru berangkat dan sebagainya, lastabaqau ilaihi, niscaya akan cepat-cepat berlomba-lomba. Seandainya manusia itu tahu keutamaan yang sebenarnya bagi orang yang bergegas cepat memenuhi panggilan Allah untuk sholat berjamaah di awal waktu, niscaya orang-orang akan berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama ke masjid. Seandainya manusia tahu, tapi manusia tidak menyadari itu, tidak tahu bahwa keutamaan untuk datang ke masjid lebih awal itu luar biasa besarnya. Walau ya'lamuna ma fil 'atama was-subhi la atauhuma walau habwan. Dan seandainya manusia itu tahu keutamaan sholat isya dan keutamaan sholat subuh, la atauhuma walau habwan, niscaya akan mendatangi isya dan subuh meskipun harus merangkak. Ada banyak keutamaan sholat subuh, keutamaan sholat isya, dan itu dibahas di dalam tema tentang membahas tentang sholat itu. Tapi tidak semua sepertinya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Masih ada banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya, yang kalau manusia tahu, mereka akan bergegas untuk sholat isya dan sholat subuh dengan semangat. Bahkan meskipun dia tidak bisa berjalan tegak, harus merangkak pun dia akan lakukan. Yang penting bisa sholat isya dan sholat subuh. Ini hal-hal yang keutamaannya sangat besar, ya, yang orang itu kalau tahu mereka akan berlomba-lomba. Yaitu diantaranya yang terkait dengan pembahasan kita adalah adzan. Keutamaan adzan itu adalah sangat besar. Kalau orang tahu maka orang-orang akan berlomba-lomba, Pak. Sehingga masjid itu nggak perlu nyari muadzin, Pak. Nah sekarang masjid itu kalau nggak masang muadzin, nggak ngambil petugas yang adzan yang rutin, itu mungkin akan sering waktu sholat itu nggak ada adzannya, ya kan? Karena orang itu sudah nggak ada minat untuk adzan. Sebagian orang nggak merasa penting adzan itu. Sebagian orang bahkan merasa gengsi adzan itu. Ya. Kira-kira kalau adzan itu nanti strata sosialnya turun dan sebagainya, anggapan sebagian masyarakat. Maka kalau tahu keutamaannya nggak perlu kita, nggak perlu kita sampai harus cari orang untuk menjadi petugas adzan khusus. Karena orang berlomba-lomba, malah kita sibuk untuk milih siapa yang kita pilih dari semua orang yang ngajuin diri itu. Kalau tahu keutamaan adzan. Di antara keutamaannya adalah dalam hadis Muawiyah, Rasulullah mengatakan innal muadzinina atwalan nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka adzan di dunia itu nanti di akhirat menjadi orang-orang yang lehernya paling panjang di hari kiamat. Ya, paling panjang, artinya paling panjang itu ya itu adalah paling indah, paling bagus lehernya nanti di hari kiamat. Ada banyak hadis, di antaranya juga adalah dari sahabat Bara' bin Azib. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innallaha malaikatahu yusholluna 'ala shaffil muqaddam wal mu'adzin yughfar lahu madda sawtihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min rabbin wa yabis wa lahu ajru man shalla ma'ahu. Sesungguhnya malaikat itu bersolawat kepada orang yang di shaf pertama, wal mu'adzin, dan orang yang adzan, yughfar lahu madda sawtihi, diampuni dosanya sebanyak atau sepanjang suaranya. Kalau semakin banyak adzannya, berarti semakin banyak ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddiquhum man sami'ahu min rabbin wa yabisin, dan membenarkan adzannya, memuji adzannya semua makhluk baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa.
Ini kata-kata Nabi. Berarti ketika orang itu adzan, ya, semua memuji dia, termasuk benda-benda mati, bangunan, pohon, batu dan sebagainya. Bukan hanya yang hidup, bukan hanya pohon, bukan hanya manusia, bukan hanya malaikat. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu, dan dia dapat pahala sebagaimana orang yang sholat karena diadanin tadi. Orang adzan, ternyata yang datang ke masjid gara-gara diadzan itu 100, dia dapat pahala sholat berapa Pak? Pahala sholat 100 orang. Jadi semua pahala orang yang 100 itu sholat didapatkan juga oleh dia. Itu luar biasa Pak, luar biasa. Nah kalau kita mau hitung-hitung, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hitung-hitung sholat kita ini, ya berapa sih kalau kita cuma sholat wajib saja sampai akhir nafas kita? Ya, nggak banyak. Dihitung kalau dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan dengan sholat kita lebih banyak mana Pak? Maka untuk ngimbangin itu kita punya sarana, instrumen disediakan oleh Nabi dengan cara apa? Adzan. Begitu adzan, maka kita nanti akan dapat pahala sholat sebanyak orang yang sholat karena terpanggil oleh adzan kita. Apalagi kalau semua adzannya itu di masjid agung, masjid besar, masjid raya yang jamaahnya membludak ribuan, maka begitu dia satu kali adzan dapat pahala sholat ribuan orang jamaah yang datang karena adzan dia itu. Luar biasa. Ini baru sebagian disampaikan oleh Nabi. Masih ada yang tersembunyi tidak disampaikan tentang keutamaan adzan. Yang orang itu tahu, niscaya akan berlomba-lomba untuk adzan. Cuma manusia itu terkadang menyepelekan ini. Merasa umur masih panjang ntar aja adzan. Tapi begitu sudah nggak ada waktu lagi itu ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyesal nanti kenapa dulu ketika hidup nggak pernah adzan dan sebagainya. Juga di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan al-imam dhaminun wal muadzin mu'taman. Allahumma arsyidil a'imma wa'fidil mu'adzinin. Jadi Nabi SAW itu selalu mendoakan agar orang-orang yang adzan itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada doa yang mustajab kecuali doanya Rasulullah SAW. Dosa-dosa manusia yang banyak, Masya Allah, kalau ingin diampuni adzan, itu di antara sarana agar diampuni Allah. Kenapa? Ketika di adzan, Nabi yang mendoakan kepada Allah agar diampuni dosanya. Apakah pernah Allah menolak doanya Nabi? Apakah pernah Allah menolak doanya Nabi? Setahu saya Allah itu menolak doanya Nabi cuma satu, ya. Di antaranya ya, ketika Nabi Muhammad SAW minta Allah agar tidak menjadikan umatnya saling bertikai, saling membunuh, ya, itu tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Adapun doa-doa Nabi seperti meminta agar umatnya tidak dibinasakan secara menyeluruh seperti umat terdahulu. Umat terdahulu kalau dibinasakan oleh Allah itu menyeluruh. Umat Nabi Nuh langsung dengan banjir habis semuanya. Umat-umat yang lain dengan apa? Dengan petir, dengan angin habis semuanya. Tapi itu tidak terjadi di umat Muhammad karena Nabi Muhammad sudah berdoa. Tapi satu tidak dikabulkan oleh Allah SWT ketika Nabi meminta agar umatnya itu tidak saling bertikai, tidak saling berselisih. Itu tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Ya. Atau doa Nabi agar pamannya bersahadat, Abu Thalib, itu juga tidak dikabulkan ternyata. Ya begitu pamannya wafat belum mengucapkan dua kalimat syahadat, padahal Nabi Muhammad SAW meminta atau berusaha untuk memberikan hidayah kepada pamannya, tapi tidak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang lain-lain langsung mustajab. Begitu Nabi minta turun hujan, ya sholat istisqa belum selesai hujan udah deras, selalu begitu. Begitu Ibnu Abbas didoain sebagai ulama, keluar jadi ulama besar, ya ahli tafsir yang luar biasa, meskipun remaja, tapi jadi rujukan tafsirnya para sahabat. Itu doa Nabi itu mustajab. Masya Allah, kalau orang didoain Nabi itu sudah Masya Allah, sudah seolah-olah itu segalanya sudah dipegang. Maka Nabi itu berdoa minta ampun kepada setiap orang yang adzan. Maka kalau orang adzan, Masya Allah, jaminan akan diampuni oleh Allah karena yang berdoa adalah Nabi Muhammad SAW.
Nah, itu di antara keutamaan dan sekian banyak keutamaan. Kalau Syed Sabiq dalam fikih sunnah menyebutkan 6 hadis tentang keutamaan, kita baru menyebutkan 3. Itu masih banyak lagi yang lainnya dan yang tersembunyi disimpan ya oleh Allah maupun Rasulnya tentang keutamaan adzan. Orang kalau tahu maka akan bergegas berlomba-lomba untuk adzan. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sababu masyru'iyatihi. Kronologi disyariatkannya adzan adalah diriwayatkan di dalam hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Dia mengatakan, lama amara Rasulullah SAW bin naqus liyadriba bihin nasu fil jam'i lis-shalah. Jadi ketika Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk memukul, untuk membuat semacam benda yang bisa ditabuh atau trompet yang bisa ditiup untuk memberikan pengumuman atau sebagai pengumuman bagi orang-orang tentang waktu sholat. Wa fi riwayah wa huwa kadibun li muwafaqati linnas. Tapi ketika itu sebenarnya Rasulullah SAW ya, tidak suka dengan tata cara memanggil orang pakai trompet, karena itu adalah tradisi orang-orang Nasrani. Maka kata Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, tafa bi wa ana naim rajulun yahmilu naqusan. Ada orang, ya aku mimpi, lalu aku melihat di dalam mimpi itu orang membawa trompet keliling mengelilingiku. Di tangannya ada trompet. Faqultu, maka aku berkata kepada dia, ya Abdullah, atabi'un naqus, apakah kamu menjual trompet? Qala, madza tasna'u bi, apa yang kamu lakukan? Qala faqultu nad'u bihi lis-shalah. Aku menggunakan trompet ini untuk memanggil orang agar sholat. Qala, maka Abdullah bin Abdul Rabbi mengatakan, afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik? Maukah aku tunjukkan kepada kamu cara yang lebih baik dari itu? Qala, maka dia berkata, faqultu lahu, aku berkata kepada dia, bala, ya aku mau tata cara yang lebih baik untuk memanggil orang sholat. Taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tata caranya adalah ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tsumma taqulu idza uqimatis shalah, kemudian kamu berkata ketika salat diqamatkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Falamma asbahtu, itu kan mimpi, itu dalam mimpi, kata beliau. Ketika aku bangun pagi, aku datangi Rasulullah. Aku kabarkan kepadanya mimpiku tadi itu. Mimpi tentang adzan, tata cara memanggil orang untuk sholat. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, innaha la ru'ya haqqin, insyaallah. Itu adalah mimpi yang benar, insyaallah. Faqum ma'a Bilal, maka pergilah kamu ke Bilal. Bilal itu yang kemudian jadi muadzinnya Rasulullah. Pergi kamu ke Bilal. Ya. Fa'alqi 'alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi. Lalu sampaikan kepadanya tata cara adzan yang kamu lihat di mimpi. Fa innahu anda sautan minka, karena Bilal itu suaranya indah, lebih indah dari kamu. Biar Bilal ada yang adzan. Dan tata cara adzannya seperti yang ada dalam mimpimu, kata Rasulullah SAW. Qala faqumtu ma'a Bilal faja'altu mulqihi 'alaihi wa yu'adzin. Maka aku pergi kepada Bilal dan aku sampaikan kepada Bilal lafal adzan yang aku temui di mimpi atau aku lihat, aku dengar dalam mimpi. Qala fasami'a bidzalika Umar wa fi baiti fa kharaja yajur ridaahu yaqulu walladhi ba'atha bil haqq ba'athaka bil haqq laqad ra'aytu mithla alladhi ara. Ya, ketika Bilal adzan dengan lafaz adzan seperti dalam mimpinya Abdullah bin Zaid tadi, Umar dengar adzan itu. Tiba-tiba Umar datang dan Umar mengatakan, aku juga melihat dalam mimpi persis yang kamu mimpiin lafal adzannya. Jadi ternyata Umar juga mimpiin adzan itu, lafal adzan itu.
Jadi Abdullah bin Zaid itu mimpi adzan, Umar juga mimpi adzan itu, sehingga klop sama, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga menjadi adzan yang disyariatkan. Jadi berasal dari mimpi Pak, lafal adzan yang kita adzankan itu. Tapi jangan berdalil dengan ini, jangan sampai umat Islam salah paham. Berarti mimpi itu dalil, sehingga setiap orang mimpi jadi dalil. Enggak. Ini yang mimpi sahabat dan sudah dibenarkan oleh Nabi, itu masalahnya, sehingga jadi hadis. Tapi kalau mimpinya kita, maka itu tidak menjadi hadis karena nggak ada Nabi. Kita nggak bisa menyampaikan kepada Nabi, Nabi juga nggak bisa membenarkan karena pun sudah nggak ada. Kalau mimpinya sahabat, ya, Nabi tahu, lalu Nabi membenarkan, maka mimpinya dalil. Mimpinya adalah dalil, dan mimpinya menjadi hadis juga. Karena hadis itu 3 tipe. Hadis ada tipe perkataan Nabi, ada tipe perbuatan Nabi, ada hadis yang sebenarnya ketetapan Nabi takrir. Nah, takrir ini sifatnya bukan Nabi yang mengatakan, bukan Nabi yang melakukan. Yang mengatakan dan yang melakukan sahabat. Tapi Nabi tahu dan Nabi membenarkan perkataan dan perbuatan sahabat, berarti perkataan dan perbuatan sahabat itu hadis. Bahkan seandainya Nabi diam saja, nggak mengatakan apa-apa, ketika sahabat mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu, Nabi diam, itu sudah menunjukkan yang dikatakan sahabat, yang dilakukan sahabat hadis juga. Karena nggak mungkin kalau itu salah, Nabi diam. Berarti yang dikatakan sahabat benar, dan itu menjadi hadis dalam tipe takrir, ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adzan ini hadis tipenya tipe takrir Nabi, ketetapan Nabi. Adzannya adalah mimpinya sahabat, tapi dibenarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi syariat. Maka jangan sampai ada orang kemudian mimpi, dalam mimpinya ketemu seseorang menyampaikan kepada dirinya, kamu sekarang itu nabi, ya, kamu itu nabi sekarang. Lalu bangun tidur, aku nabi, dapat wahyu dari mimpi. Ya, kan mimpi itu adalah dalil. Karena adzan itu dulu kronologinya adalah mimpinya sahabat, nggak bisa. Adzan itu jadi dalilnya. Mimpi tentang adzan zaman sahabat itu jadi dalil adzan karena sudah dibenarkan oleh Nabi. Tapi kalau mimpi kita, siapa yang membenarkan? Bukan Nabi. Syariat sudah sempurna, nggak menerima tambahan dan perubahan lagi. Jadi nggak boleh berdalil dengan mimpi. Mimpi itu bisa salah, bisa benar. Kalau benar itu adalah kebetulan, ya. Jadi bisa salah, bisa benar, sehingga tidak boleh dijadikan dalil. Nah, itu kronologi adzan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Abdullah bin Zaid, di mana beliau mimpiin adzan itu, kemudian disampaikan kepada Nabi, dan Nabi memerintahkan agar mimpinya tadi itu dijadikan adzan. Berikutnya jemaah dirahmati Allah, kaifiyatu, tata cara adzan. Ada 3 tata cara adzan sebenarnya, tidak seperti yang biasa kita adzankan. Yang biasa kita adzankan itu memang yang masyhur, yang terkenal, yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin. Yaitu apa? Tata cara yang pertama seperti adzan kita, tata cara pertama, ya, yaitu tarbihu takbir al-awwal. Takbir pertama 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tasniyatu baqil adzan bila tarjih ma'ada kalimat tauhid. Kemudian setelah itu semua kalimat adzan disampaikan 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar 2 kali, kecuali la ilaha illallah 1 kali. Ini tata cara pertama, seperti dalam hadis mimpinya Abdullah bin Zaid tadi. Jadi yang kita adzankan sekarang lafalnya itu sama seperti dalam mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid, di mana Rasulullah memerintahkan Bilal untuk adzan seperti itu. Dan ini yang paling umum, yang paling umum. Dan itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, ya, Ibnu Khuzaimah, At-Tirmidzi, dan hadisnya hasan sahih. Ini tata cara pertama. Ada tata cara yang lainnya, yaitu tarbihu takbir 4 kali sama seperti kita. Wa tarji kullin minasyahadatain, dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu diucapkan
dua kali, lalu diulang lagi dua kali. Jadi asyhadu an la ilaha illallah dengan suara lirih, tidak dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu diulang lagi dengan suara keras. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna illallah, kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu cara kedua. Jadi asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah dua kali, diulang lagi dua kali tapi dengan suara yang keras. Yang tadinya pertama lirih. Itu yang membedakan antara adzan kedua ini dengan adzan tata cara yang pertama. Jadi asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah diulang. Tata cara ketiga adalah adzan dengan takbir pertama cuma dua kali. Takbir pertama dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diulang lagi. Itu tata cara ketiga. Kemudian syahadat tadi diulang juga. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah dua kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah dua kali, dengan suara lirih, kemudian diulang lagi dengan suara yang keras. Yang ini sesuai dengan tata cara yang kedua. Jadi yang membedakan antara adzan tata cara pertama, kedua, ketiga. Adzan tata cara pertama sama seperti adzan kita. Adzan tata cara kedua bedanya di asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu diulang dua kali. Diulang lagi. Dibaca dua kali kemudian diulang lagi dengan suara yang lebih keras. Yang ketiga bedanya adalah pada Allahu Akbarnya cuma dua kali. Ya. Adapun asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah sama seperti tata cara kedua. Ya, ini sekedar untuk pengenalan saja, tapi tetap baiknya di wilayah kita, di masyarakat kita pakai yang pertama saja, Pak. Meskipun tata cara 2, 3 ada dalilnya juga, dan dalilnya hadisnya juga hadisnya Hasan Sahih. Jadi dalilnya adalah sahih juga. Cuma demi menjaga stabilitas keamanan, Pak. Kalau sampai tiba-tiba masjid Baitur Rahman apa Baitur Rahim ini? Baitur Rahim tiba-tiba mentang-mentang habis belajar fikih, tata cara adzan itu macam-macam, lalu pakai tata cara yang lain. Ya, itu masyarakat bukannya malah ya rame sih masyarakat pada datang, pada membludak. Tapi membludaknya mau protes, bukan mau sholat. Ini apa-apaan, ini ajaran apa nih? Jadi harus melihat kearifan lokal juga. Ya. Kalau mau coba-coba nggak apa-apa di pesantren. Kalau di pesantren khusus untuk santri nggak apa-apa. Tapi kalau di masyarakat bisa berbahaya, bisa menimbulkan fitnah. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus sholat subuh itu disyariatkan apa yang disebut dengan tathwib. At-tasbih itu adalah mengucapkan as-sholatu khairun minan naum, as-sholatu khairun naum. Jadi untuk sholat subuh ditambahkan as-sholatu khairun minan naum, as-sholatu khairun minan naum. Itu subuh saja. Adapun yang lain tidak. Untuk sholat subuh disyariatkan membaca itu. Ya. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya. Karena masih ada khilaf di antara para ulama tentang as-sholatu khairun minan naum. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat masyruh disyariatkan, tapi tidak wajib. Jadi tidak ada as-sholatu khairun minan naum, sah, adanya tetap sah. Sebagian ulama mengatakan malah makruh mengucapkan itu. Tapi umumnya ulama mengatakan disyariatkan. Jadi kalau subuh bagus ada as-sholatu khairun minan naum. Karena maknanya adalah sholat itu lebih baik daripada tidur. Karena umumnya orang tidur ya di malam hari itu, maka butuh ada tambahan lafal adzan as-sholatu khairun minan naum. Dan itu dasarnya adalah hadis dari Abu Mahdurah. Beliau minta diajarkan oleh Rasulullah sunnah adzan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan jika adzan subuh maka katakan as-sholatu khairun minan naum, as-sholatu khairun minan naum, baru Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, ya. Dan tidak disyariatkan untuk sholat lain. Tidak ada dalam sholat zuhur, tidak ada dalam sholat asar, tidak ada dalam sholat maghrib, hanya di sholat subuh saja. Kaifiyatul iqamah, adapun tata cara qomat, ya, tata cara qomat
ada beberapa tata cara juga. Tata cara pertama adalah seperti adzan. Ya, seperti adzan, seperti dalam hadis riwayat Imam Hadis 5 disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Ini hadis sahih. Ya. Jadi ada tata cara qomat itu seperti adzan ada. Ya. Dan ini hadisnya sahih disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Aneh enggak, Pak? Qomat tapi seperti adzan. Jadi ada, dalam hadis ada. Tata cara pertama. Tata cara kedua seperti qomat kita. Seperti qomat kita. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini tata cara kedua. Tata cara ketiga sama seperti qomat kita, cuma qad qamatis shalah la tusanna. Kata qad qamatis shalah tidak diulang dua kali, cuma sekali. Jadi ada tiga tata cara qomat. Tata cara pertama seperti adzan. Tata cara kedua seperti qomat kita sekarang. Tata cara ketiga sama seperti qomat kita, kecuali qad qamatis shalah tidak diulang dua kali, cuma satu kali. Nah, tetap bagaimanapun juga sebaiknya kita pakai tata cara yang sudah biasa, jangan ganti-ganti. Itu nanti juga akan bikin fitnah kalau hal yang tidak biasa didengar oleh masyarakat. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah yang lain terkait dengan adzan adalah masalah disunahkan bagi orang yang mendengar adzan agar mengucapkan sama seperti yang diucapkan oleh orang yang adzan, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kita membaca apa, Pak? La haula wala quwata illa billah. Dalam qomat juga demikian, disunahkan membaca sama seperti yang diucapkan oleh orang yang qomat, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan qad qamatis shalah kita baca aqamahallahu wa adamaha. Ya. Semoga Allah mendirikannya dan mengekalkannya. Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kita membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau qad qamatis shalah aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Biasa enggak Pak mengucapkan kata-kata ini? Aqamahallahu wa adamaha kalau qad qamatis shalah. Coba sama-sama, aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Nah, itu diulang-ulang biar biasa. Kalau lagi qomat sholat kita disunahkan baca itu. Tapi kalau nggak baca apa-apa juga nggak apa-apa, karena ini cuma sunnah saja. Kemudian doa ba'dal adzan. Doa ba'dal adzan yaitu doa yang biasa kita ucapkan, Allahumma rabb hadhihi da'watat tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan al-wata. Disunahkan sebelum itu selawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disunahkan sholawat baru Allahumma rabb hadhihi da'watat tammah. Ya, enggak perlu sholawatnya diucapkan keras seperti adzan. Setelah adzan lalu sholat keras, dan nanti dikiranya adzan. Ya, biar tidak terkesan sama seperti adzan, karena beda adzan dengan sholawat. Sholawatnya itu doa. Jadi doanya liris saja. Jadi habis adzan sholawat, tapi nggak perlu dikeraskan di speaker. Doa sholawat kemudian mengucapkan doa Allahumma rabb hadhihi da'watat tammah. Kemudian apa yang disunahkan bagi orang yang adzan? Yang pertama, apa hal yang disunahkan bagi orang yang adzan? Pertama, an yabtaghi bi adzanihi wajhallah fala ya'khudhu 'alaihi ajran. Adab pertama disunahkan bagi orang yang adzan adalah niat karena Allah, adzannya karena Allah, tidak mengambil upah. Ini adab. Tidak ambil upah. Dalilnya adalah hadis riwayat Utsman bin Abil As. Qala qultu ya Rasulullah. Utsman bin Abil As berkata, ya Rasulullah, ij'alni imaman qaumi. Jadikan aku imam di kaumku ya Rasulullah.
Kata Rasulullah, anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim. Kalian imam mereka dan ikuti yang paling lemah di antara jamaah. Jadi patokannya adalah yang paling lemah, panjang pendek sholatnya patokannya adalah paling lemah. Wattakhid muadzinan la ya'khudhu ala adani ajran. Dan pilihlah muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya. Nah, ini ada. Tapi apakah boleh kalau ada muadzin mengambil upah? Ada dua pendapat ulama mazhab. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Pendapat kedua boleh. Pendapat pertama yang rata-rata adalah mazhab Hambali dan juga mazhab Hanafi yang awal-awal. Pendapat yang membolehkan adalah pendapat mazhab Hanafi yang akhir-akhir dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat yang membolehkan. Tidak ada dua. Yang tidak membolehkan berdalil dengan hadis yang saya baca tadi itu. Dan pilihlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah atas adzannya. Itu dalil yang tidak membolehkan. Dalil yang membolehkan, mereka memahami kata-kata Nabi, jangan pilih muadzin yang mengambil upah, itu tidak menunjukkan haram. Hanya saran Nabi. Sunnahnya sebaiknya tidak mengambil upah. Tapi kalau mengambil upah, boleh apa tidak? Haram apa tidak? Tidak haram. Itu difahami oleh ulama mazhab Hanafi yang mutaakhirin dan juga riwayat dalam Imam Ahmad. Juga dikuatkan dengan realita. Jadi mazhab Hanafi itu ada perubahan pendapat. Yang awal-awal berpendapat nggak boleh, akhir-akhirnya melihat kondisi masyarakat berubah. Ulama-ulama mazhab Hanafi di akhir-akhirnya berubah, pendapatnya berubah, membolehkan mengambil upah atas adzan. Kenapa? Karena kondisi realita. Kalau tidak diperbolehkan mengambil upah atas adzan, nggak ada yang adzan di masjid. Kondisi masyarakat kita, Pak, saya tanya, masjid kalau nggak mengangkat petugas muadzin, ada nggak yang adzan? Nggak ada. Maka dikhawatirkan syiar Islam hilang, maka nggak apa-apa ngambil muadzin mengambil upah. Apalagi kata-kata Nabi jangan ngambil muadzin yang mengambil upah itu tidak menunjukkan haram, hanya saran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ngambil imam, memilih imam untuk digaji, itu mazhab Hanafi yang terakhir membolehkan. Tapi mazhab Hanafi yang lama tidak membolehkan. Memang asalnya seperti itu, mestinya enggak. Jangan ngambil upah dari adzan, dari imam. Tapi karena perubahan realita di masyarakat, kalau imam nggak ditunjuk, Pak, nggak ada yang mau imam, rebutan nggak mau, ya rebutan nggak mau. Kalau di kampung, Pak, tanpa ada imam yang ditunjuk, jalan nggak apa-apa. Imam tanpa upah pun nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau di kota, Pak, masjid nggak ada imam yang ditunjuk sebagai petugas imam, nggak ada yang menjadi imam. Apalagi banyak masyarakat nggak bisa baca Quran. Maka melihat realita itu, mazhab Hanafi berubah istihadnya, membolehkan imam mengambil upah, muadzin mengambil upah. Bahkan kalau di Arab Saudi itu, Pak, muadzin, imam itu sudah seperti PNS. Apalagi imam itu PNS. Itu yang angkat pemerintah, setiap masjid imam satu atau sama wakilnya. Kalau imam utamanya nggak ada, diganti oleh wakilnya. Apalagi imam Masjidil Haram itu setara dengan menteri. Setara dengan menteri levelnya, eselonnya, gajinya juga setara dengan menteri. Bahkan lebih terkenal daripada menteri yang lain. Nah sekarang yang ngurusi Masjidil Haram, pimpinan Imam Masjidil Haram, saya sudah itu pimpinan Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, merangkap dua itu. Ya. Jadi sesuatu sampai mazhab Hambali, orang Saudi kan mazhabnya Hambali fikihnya. Mazhab Hambali dulu nggak memperbolehkan, sekarang mempraktekkan mereka. Jadi imam digaji, disediakan rumah. Itu imam, semua masjid di sana ada rumah untuk imam. Ini luar biasa, luar biasa. Alasan lain adalah karena kalau imam muadzin nggak digaji, sementara mereka harus fokus sholat 5 waktu, Pak, harus ada kan di masjid. Itu waktunya orang bekerja, terutama apa, zuhur, asar, orang masih kerja, Pak. Orang masih kerja. Kalau dia nggak digaji, sementara dia harus adzan terus waktu kerja, berarti kan nggak kerja, tinggal kerja. Imam juga demikian. Orang ngantor misalkan, ngantor,
Kantor kan nggak boleh keluar ya. Kalau rumahnya jauh dari kantor, masa untuk jadi imam duhur pulang dulu, nggak bisa dipecat dari kantor ya. Dan maka dia harus nunggu di masjid, nunggu sholat 5 waktu agar jadi imam tepat waktu, nggak nyambi yang lain, maka digaji saja demi kemaslahatan umum, biar masjid benar-benar syiarnya itu terjaga, sholat 5 waktunya selalu ada, karena imamnya selalu standby. Tapi kalau imamnya kerja nyambi, bisa-bisa nanti begitu dagang Pak, ada azan, banyak pelanggan, nggak sempat untuk ke masjid, nggak ada yang imamin jadinya. Nah, itu diantara realita yang difikirkan oleh mazhab Hanafi, mulai akhirnya istilahnya berubah. Termasuk mazhab Hambali ternyata berubah juga yang akhir-akhir ini. Di Saudi mazhab Hambali kemudian menggaji imam, menggaji muadzin. Jadi memang seyogyanya tidak ngambil, tapi karena realita di masyarakat sekarang sudah berubah, kondisi masyarakat berubah, maka tidak apa-apa mengambil upah dari adzan atau dari menjadi imam. Sudah surut belum? Jadi ada beberapa sunnah bagi muadzin. Kita baru satu, dan kita cukupkan dulu sekian. Insyaallah yang lain kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita buka sesi tanya jawab. Baiklah, terima kasih Pak Ustadz Luki Firdaus yang telah memaparkan tausiahnya terkait hukum azan yang memang kita dengar 5 kali dalam sehari di wilayah kita, keutamaan azan, dan mungkin masih ada yang tersembunyi keutamaan azan. Karena kami persilakan kepada Bapak dan Ibu jemaah Masjid Baitul Ilmi, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan azan ini. Kami persilakan dibantu oleh ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Ya, itu termasuk sunnah Pak. Termasuk sunnah. Ya. Karena kemudian kiri itu sunnah. Bilal ketika adzan melakukan itu. Bilal muadzinnya Rasulullah SAW. Itu sunnah. Artinya sunnah, kalau tidak seperti itu ya adzannya tetap sah. Tapi sunnahnya begitu. Kenapa begitu dulu? Karena waktu itu memang tidak ada speaker. Jadi itu memperdengarkan sebelah kanan, memperdengarkan sebelah kiri. Ada juga yang berpendapat muter, tapi itu dalilnya lemah yang muter itu. Yang paling kuat adalah yang kanan dan kiri. Dan juga disunahkan ini ditutup. Nah, begini. Ya, zaman dulu kan memang tidak ada speaker. Tapi meskipun sekarang sudah ada speaker, tetap kalau mau kanan kiri termasuk sunnah juga. Niatnya menjalankan sunnah saja. Meskipun sebenarnya fungsinya kanan kiri kita orang nggak tahu. Kalau dulu jelas kelihatan dulu. Karena apa? Untuk memperdengarkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Ayo sholat, wahai ayo sholat. Itu sunnah Pak. Sunnah adzan. Baik, ada yang ditanyakan kembali? Langsung dari Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kami mau menanyakan bahwa ada beberapa masjid yang juga kami mendengar bahwa daerah itu azan 2 kali ya, seperti misalkan Apa? azan 2 kali, azan subuh, kemudian ada azan yang seperti membakar ya. Itu azan apa ya Ustaz ya? Bisa mungkin jelaskan supaya jamaah dapat wawasan lebih. Ya, untuk subuh disyariatkan adzan 2. Pernah adzan di zaman Nabi itu ada adzan Bilal, ada adzannya Abdullah ibn Umi Maktum. Jadi adzannya Bilal itu adzan awal, adzannya Abdullah ibn Umi Maktum itu adzan pas subuh, sudah masuk subuh. Ya, itu disebutkan dalam hadis, khususnya ketika Ramadan
Bilal adzan pertama untuk membangunkan orang, diantaranya biar sahur, ya, selain untuk mengingatkan waktu sholat dan yang mulai silakan. Ya. Kemudian makan minumlah sampai adzannya Abdullah ibnu Umi Maktum, yaitu adzannya Abdullah ibnu Maktum itu adzan sudah masuk subuh. Jadi disyariatkan khusus untuk subuh ada adzan awal, ada adzan tsani. Termasuk Jumat ada adzan awal, ada adzan kedua. Nah, kalau Jumat itu adanya bukan di zaman Nabi, tapi kalau Jumat itu yang memulai adzan itu Utsman bin Affan. Tapi kalau subuh sudah ada di zaman Nabi, awal pertama dan kedua, Bilal dan Abdullah ibnu Umi Maktum. Jumat di zaman Utsman memulai azan pertama. Jadi adzan dua itu ada pada subuh dan sholat Jumat. Baik, mungkin ada saya pertanyaan singkat saja dan mungkin bisa dijawab singkat. Pertanyaan pertama, kalau kita sholat di rumah, apakah azan, apa kita boleh langsung sholat atau menunggu azan dulu berhenti? Yang kedua, apakah azan dan iqamah itu satu paket? Misalkan seorang Abu Azim kemudian iqamahnya mau azan juga, atau boleh orang lain yang iqamah? Ya. Kedua, yang ketiga mungkin pertanyaan singkatnya, biasanya dalam masyarakat ada kalau orang meninggal itu diazankan. Apa? Diazankan orang yang meninggal pada saat pemakaman. Jadi itu dari saya. Terima kasih Ustaz. Ya. Sebaiknya yang sholat di rumah pun dengarkan adzan sampai selesai, karena kita disunahkan untuk mengulang kalimat adzan tadi itu. Ulang kalimat dalam riwayat itu fa'ajib, jika mendengar adzan maka fa'ajib, maka jawablah. Maksud di antara makna jawablah itu bukan hanya datang ke masjid, tapi mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, baru setelah itu sholat. Itu adabnya kalau ingin kesempurnaan. Tapi kalau seandainya mau langsung sholat, sah sholatnya. Kita bicara sah karena sudah masuk waktu sholat. Sementara mengucapkan doa adzan itu adalah sunnah saja. Kemudian apalagi sampai lupa saya. Muadzin dan iqamah itu berkesan. Sunnahnya muadzin ikut qomat, tapi seandainya tidak, nggak apa-apa, disunahkan saja muadzin itu ngerangkap qomat. Yang qomat adalah yang adzan tadi, itu sunnah artinya sunnah dalam arti kalau dilakukan itu yang terbaik, dapat pahala. Kalau nggak masalah. Seandainya yang lain yang qomat nggak masalah, itu nggak apa-apa. Kemudian ada lagi apa? Azan saat menguburkan jenazah itu di masyarakat. Ya, itu perkara khilaf ya di antara ulama. Ada yang berpendapat tidak ada adzan karena dianggap hadis yang berbicara tentang adzan untuk orang mati itu lemah. Baik, jadi masalah mengamalkan hadisnya saja. Ada yang mau mengamalkan hadis tentang adzan untuk orang mati, dianggap itu adalah masalah keutamaan saja. Ada yang mengatakan tidak ada adzan untuk orang mati karena memang hadis yang berkaitan dengan itu lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Saya kira ya masalah khilafiyah ya, masalah perbedaan. Ya kalau mau hati-hati ya udah jangan adzan saja. Kalau mau hati-hati, kalau alam ya. Ustaz kemudian lagi untuk yang Jumatan yang azan 2 kali itu sebenarnya biasanya kan di majelis tertentu adalah masuk, apakah itu azan cuma 2 kali artinya atau ketika masuk zuhur, azan zuhur atau azan cuma 2 kali itu maksudnya itu ya. Kemudian setelah azan pertama itu sebaiknya itu untuk sholat qobliyah itu qobliyah Jumat atau qobliyah zuhur. Ya, sebenarnya azan pertama disyariatkan asalnya itu waktunya jauh dari azan kedua. Seperti itu zaman Utsman. Jadi makanya azannya waktu itu kan di pasar-pasar untuk Jumatnya, biar orang di pasar siap-siap pulang. Tapi kalau sekarang kan terlalu mepet itu, nggak sempat orang di pasar untuk siap-siap, terlalu mepet. Baiknya sebenarnya sejam sebelum Jumatan. Nah, kalau saya di Saudi itu rata-rata masjid adzan Jumat pertamanya yang di kampung-kampung ya, bukan yang di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 2 kali adzan itu mepet juga sama dengan di Indonesia. Tapi yang masjid-masjid kampung rata-rata sejam sebelum waktu adzan Jumat khatib naik mimbar itu, sejam sebelumnya.
Jadi ada kesempatan orang untuk bangun tidur, yang bekerja pulang siap-siap untuk Jumat. Mestinya seperti itu. Kalau mau diterapkan di masjid bagus itu, adzan pertamanya jauh, agak jauh. Tapi umumnya kan rata sekarang yang diterapkan apa? Adanya pertama, kedua mepet. Nah, kemudian tengah-tengahnya ada sholat. Nah, apakah sholat qobliyah? Jadi Jumat tuh nggak ada qobliyahnya sebenarnya. Ada yang ada itu tuh zuhur qobliyah zuhur. Tapi apa hukum sholat 2 rakaat antara adzan pertama dan kedua? Yaitu khilaf di antara ulama, ada perbedaan pendapat. Ada yang sholat sunnah dengan pakai dalil antara 2 adzan sholat. Bainal adzan ini sholat, antara 2 adzan itu ada sholat. Meskipun tafsirnya sebenarnya antara 2 adzan itu antara adzan umumnya dan qomat. Maksudnya begitu, meskipun tafsirnya sebenarnya hadisnya itu. Tapi terkadang dipakai sebagian orang antara 2 adzan pertama dan adzan kedua. Ada orang sholat sunnah mutlak, nggak diniatkan sunnah qobliyah. Ya, jadi banyak orang menggunakan dalil untuk sholat qobliyah Jumat. Ya. Ada juga yang mengkiaskan dengan sholat zuhur. Sebagaimana zuhur ada qobliyah, maka Jumat ada qobliyah. Ya. Jadi intinya masalah apa? Khilaf ya. Tapi kalau dalil khusus spesifik yang mengatakan bahwa ada qobliyah Jumat itu nggak ada. Yang ada zuhur. Baik, saya makasih. Karena azan kedua ini saya pakai di kantor. Untuk yang azan pertama adalah masuk ke turun memanggil orang-orang berturun dari mulai lantai 10 dulu, sehingga ketika azan kedua ada kumpul semua. Baik, Ustaz, ini sudah selesai. Terima kasih. Mohon dibimbing tutup dengan doa, Ustaz. Baik, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.